Selamat pagi menjelang siang dari Pengadilan Tipikor Kota Palangkaraya, karena kebetulan saya ada sidang hari ini. Saya mau respon nih. Perkenalkan, nama saya Sukan Salim. Saya Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia Kalimantan Tengah, sekaligus Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kalimantan Tengah. Saya juga alumni dari SD Katolik Sampit kelas 1 sampai kelas 4, saya di situ. Video ini saya buat atas keberatan yang sangat jika kegiatan dari road race di Sampit itu diadakan di Taman Kota, karena seperti yang kita ketahui itu sudah mendapat keberatan dari rumah sakit, dari pastor, dari sekolah sendiri, karena itu sangat mengganggu kegiatan dari ibadah, karena itu dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu, khususnya di hari Minggu ya, dan itu sangat mengganggu fasilitas di sekolahan juga karena dapat merusak pagar dan lain-lain. Jadi pesan saya, selenggarakan di tempat yang seharusnya road race itu, kan ada tempat tuh di Sampit, selenggarakan itu, karena jika dipaksakan maka kami akan mengambil upaya hukum terhadap pelanggaran yang jelas-jelas terus dilakukan. Karena pembiaran selama ini bukan berarti barang yang dibiarkan atau toleransi dari Katolik itu menjadi kegiatan itu jadi benar, itu enggak, itu karena toleransi aja. Jangan dipaksakan kegiatan di tanggal 13 dan 14 Desember 2025, karena itu tadi satu, bertentangan dengan surat edaran Bupati Kotim tahun 2024 yang isinya tadi kan mengganggu layanan kesehatan, mengganggu ibadah jelas. Karena ini kan mau suasana Natal nih, menimbulkan risiko kecelakaan, jadi keselamatan publik terganggu di situ, ya kan, mengganggu fungsi RTH yang dimana gunanya taman itu kan jelas itu kita semua tahu, ya kan, dan berpotensi melegalkan balapan liar karena balapan itu dilaksanakan di jalan, bukan pada tempatnya. Jadi dasar hukum yang jelas dilanggar. Ini saya ingatkan kepada panitia, jika tetap melaksanakan. Nah, itu saya dengar dari Provinsi Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Semoga Bapak Gubernur bisa mempertimbangkan ulang untuk tempatnya, silahkan dipindahkan, tapi jangan di depan rumah sakit dan jangan di depan sekolah. Itu jelas satu, melanggar surat edaran Bupati tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Dasar kita juga itu jelas melanggar. Undang-Undang Dasar kita 1945 itu khususnya di pasal 49, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 juga tentang hak asasi manusia itu jelas melanggar. Dan saya dengar ini malah ada ancaman ini. Nah, itu jelas bisa dilaporkan yang mengancam, pasal 29 Undang-Undang IT. Jadi yang pengancam bisa dipidana penjara. Jadi semoga dipertimbangkan untuk tempat, pemindahan tempat ya, bukan pembatalan. Silahkan dilaksanakan sesuai dengan tempatnya. Janganlah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tadi kan sudah saya sebutkan banyak undang-undang yang dilanggar di situ, bahkan sampai Undang-Undang Dasar kita juga dilanggar. Plus ada ancaman. Kenapa harus ngotot di situ? Ada apa di situ? Apakah ada keuntungan terhadap oknum-oknum tertentu sehingga harus di situ? Ataukah sudah ada pembayaran dari oknum-oknum penyelenggara atau yang lain? Itu hanya mereka lah yang tahu. Tapi pesan saya, tolong dipertimbangkan untuk tempatnya. Carilah tempat yang sesuai dengan fungsinya. Silakan lakukan. Tapi di Sampit itu kan yang saya ketahui ada tempatnya tuh, tempat khusus sudah. Layakan itu. Berdayakan tempatnya. Untuk apa tempat kalau tidak digunakan? Masa di jalan umum? Dan terkhususnya jalan umum yang dipakai itu di depan rumah sakit dan di depan sekolah, itu kan sangat mengganggu.
ya kan? Bagaimana jika itu dilakukan di depan rumah sakit lainnya? Kan tidak logis. Jadi harapan saya semoga didengar. Jika tidak dilakukan, maka kami akan melakukan somasi tertulis dan laporan kepolisian terhadap dugaan-dugaan pelanggaran, dan yang pasti akan kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sebab pasal-pasal tadi sudah saya sebutkan, banyak pasal yang dilanggar, dan jika panitia tetap melaksanakan kegiatan tersebut yang sudah jelas-jelas melawan hukum, maka panitia tersebut jelas-jelas melawan negara Republik Indonesia, yang dimana negara kita adalah negara hukum yang mewajibkan baik setiap orang, terkhususnya pejabatnya, wajib taat dan tunduk terhadap aturan hukum kita. Sekian dari saya, salam PHRI dan PPKI Kalimantan Tengah. Salam keadilan, salam penegakan hukum. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.